Hari ini kita sudah tiba di minggu keempat setelah Trinitatis 5 Juli 2020 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Allah memanggil Abraham. Cerita Abraham tidak asing lagi bagi kita, sebab Abraham salah satu tokoh yang terkenal dalam Alkitab. Abram yang berganti nama menjadi Abraham yang berarti bapa atau leluhur orang percaya. Maka ungkapan atau topik diberkati menjadi berkat adalah milik semua keturunannya. Secara rohani termasuk juga milik saya dan milik Anda semua. Saudara, berkat yang dimaksud di sini bukan tertuju soal materi, tetapi soal iman percaya, soal keselamatan. Kita kembali kepada Nats. Ayat 1 dikatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari tanah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Bukan hanya pergi seperti tamasya, saudaraku, tetapi lebih tepat dengan bahasa Batak kita yang dikatakan bukas maho, pindahan. Pindahan tentunya membutuhkan berpikir, waktu untuk mengumpulkan dan mau kemana kita pindah. Tetapi berkat pemanggilan Allah yang disongsong dan disambut oleh Abraham dengan iman percayanya, dia pergi. Seperti penggalan nyanyian berikut ini. Abraham pergi, turun ke jalan, Tuhan tunjukkan jalan perhentian. Dan Abraham berjalanlah, tinggalkan kampungnya, percaya akan firman-Nya, walau tak mengerti. Nyanyian ini mengandung pengertian percaya dulu baru mengerti, bukan mengerti dulu baru percaya. Pemanggilan Allah mutlak harus dituruti oleh Abram. Inilah yang terjadi, saudaraku. Ayat 2 dan ayat 3, janji Allah kepada Abraham dikatakan dalam khotbah kita, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya, saudaraku, janji pemanggilan Allah kepada Abraham bukan demi kebaikan Abraham sendiri, tapi kebaikan keturunannya dan semua bangsa. Saudaraku, dari ayat ini kebesaran seseorang, kemasyhuran seseorang bukanlah berada di tangan dan di pikiran manusia, tetapi jelas berada di tangan Allah, berada di tangan Tuhan. Jangan coba-coba mencari, mengumpulkan, bertahan di kebesaranmu dan kemasyhuranmu. Kalau Tuhan berkehendak, itu akan menjadi milikmu. Tetapi ketika Tuhan tidak berkehendak, saudaraku, kita akan kecewa. Yang kemudian berkat yang kita terima bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, bahkan semua bangsa. Inilah janji Allah kepada Abraham. Yang ketiga, saudaraku, dari ayat 4 sampai ayat 9, ketaatan Abraham dan iman Abraham. Satu kata kunci dikatakan dalam khotbah kita ini, dalam ayat 4 dikatakan Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Saya ulangi, Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Hal ini juga berlaku sampai hari ini. Bagaimana kita pergi seperti yang difirmankan Tuhan, bukan seperti yang ada dalam pemikiran kita, rencana kita, kemampuan kita. Dalam iman, Abraham membawa keluarganya, saudaraku.
Abraham di dalam iman membawa Lot anak saudaranya. Ini berarti iman yang bertindak, iman yang melangkah, iman yang merangkul, iman yang mengumpulkan. Jangan katakan saudara beriman ketika Anda masih nyaman dengan diri sendiri, tidak merangkul, bahkan menjadi sumber pertikaian, saudaraku. Yang kemudian sesampainya di Kanaan, yang pertama mereka lakukan adalah orientasi hidup, orientasi budaya, mengelilingi, saling mengenal. Bukan sok jago, saudara-saudaraku, tidak mengagungkan keakuannya itu, tapi dia orientasi. Karena sebelumnya tanah Kanaan itu sudah didiami orang-orang sekitar, termasuk orang Kanaan. Tuhan berkata di saat dia sibuk orientasi, "Aku akan memberikan engkau negeri ini kepada keturunanmu." Wah, bangganya seseorang kalau Tuhan memberikan janji seperti ini kepada keturunan kita, kepada kehidupan kita. Di sanalah Abraham bertindak juga, mendirikan mezbah. Di sanalah dia memanggil nama Tuhan dan memuji-muji Dia. Saudara, ini mengingatkan kita ketika kita tiba di suatu berkat yang melimpah, di suatu tempat perhentian. Yang pertama kita lakukan apa? Dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jangan merasa terpanggil, saudaraku. Harus sungguh Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dari zona aman saya, dari zona aman kita yang dikendalikan oleh tindakan iman. Dari yang dikendalikan pikiran kita ke dalam suatu keadaan yang dikendalikan oleh iman. Kita berjalan dengan iman menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bukan lagi di Yerusalem, di Palestina, tetapi di rumah kita, di kebun, di kantor. Bahkan di hari esok, masa depan kita akan kita gapai. Setiap anak muda yang bercita-cita hebat ke depan, bahkan yang lebih hebat, boleh kita maknai lewat khotbah kehidupan kekal. Yerusalem baru, itulah kanan kita. Rumah kita masing-masing, dan itu sudah terwujud, sudah terbukti di dalam diri Yesus Kristus. Janji itu sudah digenapi, saudaraku. Keselamatan itu sudah tiba, kita sudah miliki. Maka jangan sia-siakan panggilan dan pemilihan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Diberkati menjadi berkat. Ingat juga teologi keseimbangan dalam 2 Korintus 8 ayat 15. Dikatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, seturut dengan topik minggu kita hari ini, berkati untuk menjadi berkat. Berkat yang kita terima bukanlah milik kita, tetapi titipan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi semua bangsa. Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita semua berjalan dikendalikan oleh iman menuju Yerusalem baru sampai hari Maranatha. Shalom.